Baik anak-anak, kita mulai mempersiapkan diri dulu. Silahkan buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris silahkan dimasukkan ke laci ya. Kemudian tempatnya dibersihkan sampai kalian nanti siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning student. How are you today? Yeah, I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, I'll take the attendance. Alfie, present? Yeah. It's better we pray first before we start our lesson. Okay, Nando, please lead your friend to pray. Okay, thank you, Nando. I want to ask you, do you remember what a material we have learned before? Iya, tentang number, tentang angka. Ada berapa angka yang kita baca? Ada dua angka modelnya ya, yaitu apa? Masih ingat? Cardinal dan ordinal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, akan saya sampaikan dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyelesaikan pembelajaran ini, tentu kamu diharapkan bisa bertanya dan memberi informasi tentang waktu pada aktivitas atau kebiasaan rutin sehari-hari. Ya. What do you usually on Sunday? Apa? Ketika libur, apa yang kalian lakukan? At what time do you usually that activity? At 7, ya, jam 7. Nah, perhatikan. Nah, ini gambar apa anak-anak? What the picture is? Bangun pagi atau bangun tidur. Wake up in the morning. Nah, kemudian di atas coba diperhatikan ada apa? Gambar jam. Kira-kira itu jam berapa? Coba dikatakan dalam bahasa Inggris. What time is it? Jam berapa ini? 5. Bahasa Inggrisnya apa? 5. It is 5 o'clock. Masuk ke materi tentang telling time. Nah, jadi telling time itu mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Tetapi jam dalam bahasa Inggris itu ada dua versi. Ada versi British dan American. Ada beberapa vocab, ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Misalnya o'clock itu tepat ya, jam 12 tepat itu 12 o'clock. Kemudian apa lagi? Kalau lebih kita gunakan kata pas. Ya, bisa disimak juga di situ di depan meskipun kecil ya, didengarkan saja. Kemudian a quarter itu seperempat. Kemudian half itu setengah 9 itu kayak half. Kemudian kalau to itu kurang, ya, a quarter past itu lebih seperempat, a quarter to itu kurang seperempat, a half past itu lebih 30 menit. Ya, oke. Contohnya kita akan menanyakan jam. Bagaimana kita menanyakan jam? Oke, friend. To ask the time to someone, you can use what time is it. Jadi ketika kita menanyakan jam, kita menanyakannya dengan what time is it. Itu artinya sekarang jam berapa. Kemudian responnya, jawabannya adalah misalnya it is 5 o'clock. Sekarang jam 5. What time you usually have breakfast? Sarapannya jam berapa? Setengah 7? Half past? Kita akan mempelajari jam. Ini adalah bentuk jam, ya. Jam ini ada yang disebut dari jam 12, dari jam ini sampai ke jam 12. Nah, ada beberapa bidang. Setiap bidang ini 5 ya. 5. Nah, sampai akhirnya di sini 60. Ada 2 jarum ya. Jarum panjang itu menunjukkan menit ya. Oke, saya ambilkan contoh di sini supaya lebih real ya. Jarum panjang ini menunjukkan menit, yang pendek menunjukkan apa? Jamnya. Oke, ini jamnya, ini menitnya. Kemudian dalam menyebut jam dalam bahasa Inggris itu ada beberapa aturan, yaitu ketika jarum jam lewat di sini dan maksimal ada di angka 6, maka kita gunakan kata pas atau lebih. Ketika jarum jam melebih dari angka 30, 31 sampai 59 sini, maka kita gunakan to, artinya ku. Ya, jadi sudah mengerti ya istilah pas dan to. Kemudian ada istilah lagi, quarter past dan quarter to. 15 menit diucapkan menjadi quarter.
Tapi karena di sini pas lebih, maka di sini quarter pas. Nah, paham ya? Karena di sini kurang seperempat, maka kita gunakan quarter to. Itu ya tentang jam. Perhatikan, kalau di sini hitungannya 5 pas, 10 pas. 10 dari mana? Dari sini 5 tambah 5. Kemudian 15 tidak boleh, ya boleh, tapi kita gunakan quarter ya, artinya 15. Di sini 20, 25, kemudian half ya, ketika 30 menit kita gunakan half. Dan di sini kita gunakan 25 to, artinya jam ini kurang 25 menit menuju ke jam yang kita sebutkan. Ini 20 menit kurangnya gitu ya, maksudnya ya, seperempat kurangnya dan sebagainya. Untuk menyatakan jam itu kita menggunakan rumus menitnya dulu. Ya, setelah menitnya kita lihat dulu apakah itu lebih atau kurang. Kalau lebih kita gunakan apa? Pas. Kalau kurang kita gunakan tuh. Kemudian baru kita ikuti jamnya. Oke, baru kita ikuti jamnya. Dari rumusnya adalah menit, kemudian pas atau tuh, maksudnya apakah jam itu lebih atau kurang. Kemudian baru diikuti jam. And how to tell the time correctly. Because without this formula, you will make an error. Kemudian jam 8.50 dibaca 10 to 9. Perhatikan, kalian bisa terjebak di sini ya. Meskipun ini angka 8, tapi di sini angka 9. Karena kita menuju jam 9. Kita gunakan to karena sudah lebih dari angka 30. Berarti kita baca 10 to 9. Sampai di sini ya masih ada yang belum paham? Oke, sudah ya? Oke. Ada satu istilah lagi di dalam jam itu yang namanya AM dan PM. Ya, apa itu AM dan PM? AM adalah singkatan dari ante meridian. Ante meridian. Tanda ini biasanya digunakan untuk menguatkan waktu dari jam 00 sampai jam 12. Jadi jam 00 itu jam berapa? 12 malam sampai 12 siang. Itu dimasukkan ke pagi. Jadi AM itu pagi. Ya, morning. Itu morning we use AM. Ya, kemudian kalau PM apa? PM juga singkatan dari post meridian. Nah, kemudian untuk menyebutkan jam tentu kita akan kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari, daily activity kita. Ya, misalnya nanti kalau ditanya kamu bangun pagi jam berapa, what time you usually wake up? Ya, kamu harus bisa menjawab, I usually wake up at jam berapa? 5 o'clock misalnya. Kemudian, nah itu bangun pagi termasuk daily activity, kegiatan sehari-hari. Oke, saya bagikan LKPD ya, latihan. Nanti silahkan dikerjakan dan nanti kita bahas. Oke. Masuki ke activity 1 ya. Oke, coba diperhatikan di situ di lembar kerja kalian. Ini ya, ada sama ya, what time is it? Nah, tugas kamu adalah menarik garis di mana jam itu yang tepat. Misalnya begitu, di sini kita lihat it is 10:30. Itu kira-kira jam berapa? Kamu tarik garis yang lurus ke jam yang tepat. Oke, yuk, sudah paham maksudnya? Oke, kalau sudah silahkan bisa mulai dikerjakan ya.
kita lihat dulu ya. It is 10 to 2, artinya jam 2 kurang 10. Ini artinya jam berapa? 5 lebih 5 menit. It is 5 past 5. Ya, ini quarter to 7. It is 25 past 12. Ya, it is berapa ini? 20 to. Ya, kemudian yang ini past 11. Oke, sudah betul. It's 5 past 5. Ya, it is 5 past 5. Ayo yang sebelahnya coba sebutkan. Ya, it is quarter to 7. Jam 7 kurang seperempat. Berikutnya kita akan berkelompok ya. Silakan. Jadi saling berhadapan. Isinya adalah 4 anak. Yang depan menghadap ke belakang. Ya. Dibuat kelompoknya ya. Oke, sekarang perhatikan tayangan video ini ya. Kemudian nanti kamu amati. Are having a conversation after school. You look confused. What's up? I don't know what time it is. Do you have the time? It's 10 to 4. Why? It's my mom. She should already be here at school. I have my swimming lesson soon. What time is your swimming lesson? 4:30. You still have enough time, don't worry. Yeah, I have to finish my literacy homework first. I won't have time this evening. Why? What will you do this evening? At 7:30, I have a piano lesson at home. At 8:15, I have an online maths class. Then I have to go to bed at 9 o'clock. Wow, you're a very busy girl. Oke ya, tadi adalah sebuah percakapan. Kira-kira kalian bisa tahu nggak tadi membicarakan apa? Coba tadi membicarakan apa? Diamati tadi videonya yang berisi menyebutkan waktu, kemudian menyebutkan kegiatan sehari-hari. Silakan setiap kelompok menulis apa yang bisa kamu tulis dari percakapan ini. Misalnya menanyakan waktunya apa, kemudian ada jam berapa yang disebutkan, dan kegiatannya apa. Oke ya, anak-anak sekalian, sekarang kita ke kegiatan berikutnya, yang sekarang adalah mengerjakan activity 3. Nah, activity 3 ini dikerjakan berkelompok. Ya, apa yang dikerjakan? Oke, nanti saya jelaskan. I will distribute the worksheet. Ini adalah untuk kelompok ya, jadi satu kelompok satu. Tugas kamu adalah menulis apa kegiatan sehari-hari kamu. Misalnya di situ dicontohkan jam 5.30 wake up, bangun tidur. Kemudian setelah itu apa? Sampai kamu tidur kembali. Silahkan ditulis berkelompok, ya, berkelompok, berdiskusi. Oke, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyimpulkan bahwa pelajaran hari ini kita sudah mempelajari
menyebutkan waktu dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi kita bisa menyebutkan misalnya tadi bangun pagi jam berapa, kemudian mandi jam berapa, sudah bisa kita sebutkan. Oke. Kemudian anak, pada pertemuan berikutnya hari Jumat yang akan datang kita masih melanjutkan tentang materi ini ya. Materi tentang jam bagian kedua. Oke anak-anak, tadi kita mempelajari jam. Apakah ada hal-hal yang sulit yang kamu temui di situ? Tidak ada ya. Kemudian kalau berarti tidak ada kesulitan ya. Ya berarti kalian sudah bisa memahami tentang jam. Nanti akan saya berikan tugas, saya berikan link dan kamu mengerjakan di quizzes ya. Nanti namanya quizzes. Nanti saya bagikan linknya. Nanti dikerjakan di sana untuk latihan lebih lanjut. Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak, kita mulai mempersiapkan diri dulu. Silahkan buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris silahkan dimasukkan ke laci ya. Kemudian peralatan disiapkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Please, Nando, lead your friend to pray. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine, sir. Yeah, I'm fine too. Thank you. Okay, before we start our lesson, I would like to check your attendance first. Okay, Alfi, present. Ya, kita akan melanjutkan ya pertemuan kita yang lalu. Kita kembali. Coba kalian melihat video yang saya tayangkan. Ya, perhatikan videonya. And Shinta are having a conversation after school. You look confused. What's up? Oke, jadi ini adalah percakapan antara between Rama and Sinta. They are talking about a time, ya, daily activity-nya si Sinta. Nah, hari ini kita akan mengerjakan LKPD kita. Nah, LKPD di activity 4 dan 5. Nah, in this activity, ya perhatikan, you can pay attention to me. In this activity, what will you do? Kamu diberikan gambar. Ya, the picture here is wake up in the morning, and then you can write here, I wake up at 5 o'clock. Karena jamnya di jam 5, berarti kamu menulis kalimat ya. I bangun, wake up at itu jam ya. Jamnya berapa? 5, berarti I wake up at 5 o'clock. Oke, sekarang silahkan kembali ke kelompok masing-masing kemarin, menghadap ke kelompok masing-masing 4 anak ya, saya bagikan.
Okay, student, it's look like that you have finished your work, and now I will distribute your second task. And now you do the second task. I will distribute it. Now you have a make a paragraph. Kamu buat paragraph your daily activity. Silahkan please write your daily activity on the sheet that you got. Okay, paham ya? Now you can start to write your daily activity on your worksheet. Okay, I think you have finished your works, and now I want one of you on the group, salah satu dari di group, please present your work in front of the class. Okay, now please start from Dias, please come in front of the class and read your work. Everybody listen to him. Okay. I wake up at 5 o'clock. Yeah. I take a bath at half past 5. Yeah. I have Breakfast. breakfast at a quarter past 6. Yeah. I go to school at a quarter to 7. I have a lunch at 1 o'clock. Okay. Okay. Thank you. Please come back. Okay. That's from Dias, and now please Angel come in front of the class to read your work. Yeah. I wake up at 6 o'clock. Then I make my bed and go to bathroom. After that, I have a breakfast and prepare my school bag. I go to school at I have past 6. After a long day at school, I go to home at around 2 p.m. After arrive At home. at home, I take a nap until 4 p.m. Yeah. In the afternoon, I play with my friends in the garden near my house. I am very happy with my daily routine. Okay, thank you Angel. Okay, give applause to all your friends. Mari beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Beri tepuk tangan semuanya. Jadi anak-anak, kita bisa melihat atau ungkapan-ungkapan apa yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan kita sehari-hari. Seperti tadi gambar pertama seperti wake up, berarti I wake up at 5 o'clock. Saya bangun pagi jam 5 pagi misalnya. Kemudian gambar kedua, I take a shower at 5:30. Mandinya jam 5:30. Kemudian I have breakfast is 6:15. Nah itu dan seterusnya itu adalah bagaimana kita menggunakan mengungkapkan kalimat untuk menyatakan kegiatan kita sehari-hari ya. Kemudian di dalam paragraf itu sama ya, intinya bahwa kita bisa menulis kegiatan kita sehari-hari di sini dari bangun pagi sampai kita tidur kembali. Itu ya. Jadi kalimatnya sudah kalian bisa pahami membuat kalimat dan juga membuat a paragraph. Oke. Kita akan mengakhiri kegiatan kali ini, tetapi kita simpulkan bahwa untuk menyatakan jam itu kita perlu mengetahui rumus-rumus yang kita pakai. Dalam bahasa Inggris itu berbeda, it's different with
hours. Berbeda dengan kita menyatakan menitnya dulu, kemudian past or to, kurang atau lebih, kemudian baru jamnya. Itu rumus pertama yang harus kalian ketahui. Kemudian kita bisa menghubungkan, menyebutkan waktu untuk menerangkan kegiatan kita sehari-hari. Ya, kira-kira itu kesimpulan kita ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu materi yang akan kita bahas adalah tentang teks deskriptif nanti pada pertemuan berikutnya. Let's complete the worksheet, ya, the student learning reflection, ya. After that, I will give you online task. Saya akan berikan tugas di online, di quizzes. Nanti link akan saya berikan untuk latihan ya. Nanti di HP dibuka linknya, and then you can practice your English correlated with this material. I think that's enough for now. We have to finish our lesson today, and now please pray. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.